Shalom Om Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita akan beribadah, bersekutu, sekalipun masih secara online melalui media ini, tetapi mari kita tetap mampu untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam persekutuan kita. Sebelum kita mendengar hikmat firman Tuhan dengan pujian yang telah tadi kita nyanyikan, mari kita juga persiapkan hati kita dalam doa untuk kita nyatakan ungkapan syukur kita dan permohonan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Atas kasih-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwasanya Engkau senantiasa menunjukkan kehadiran-Mu dan pemeliharaan kasih-Mu di kehidupan kami. Hari lepas hari kami bersama-sama merasakan ada satu persekutuan yang indah dalam hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus ketika kami boleh menikmati berkat Tuhan mengalir melalui keberadaan kesehatan jasmani kami, melalui keberadaan anggota keluarga kami, bahkan juga melalui persekutuan kami dengan saudara-saudari kami seiman. Dan kami pada persekutuan yang pertama di tahun 2022 ini juga kembali menyadari bahwa kami membutuhkan penyertaan hikmat firman-Mu ya Tuhan, yang membimbing kami dan selalu mengarahkan kami pada jalan yang mendatangkan sukacita dan juga mendatangkan kedamaian di dalam hati dan pikiran kami. Maka berkuasalah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar setiap hikmat firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan dapat memenuhi setiap hati dan pikiran kami dan membuat kami mampu untuk terus melangkahkan kaki kami dalam kebenaran dan juga dalam kebaikan. Dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus dan menjadi firman di dalam kehidupan kami mohon bersabdalah. Kami siap untuk menyambut dan merenungkannya bersama-sama. Amin. Om Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka bersama firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Akan saya bacakan bagi Om Opa sekalian. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan
tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-roi, letaknya antara Kadesh dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian firman Tuhan. Om Opa yang terkasih, apakah Om Opa bisa mendengar dari rumah masing-masing ada suara gemercik air yang ada di sekitar saya melakukan rekaman ini? Nah, kalau saya tadi tidak bertanya, mungkin Om Opa jadi tidak terlalu banyak memperhatikan ya suara gemercik air yang tadi saya tanyakan. Itulah aktivitas yang membedakan hear dengan listen. Jadi dalam bahasa Inggris, aktivitas mendengar itu mereka memiliki dua istilah. Hear itu untuk menyebut aktivitas yang seperti biasa kita mendengar ada suara apa lalu lewat begitu saja. Tapi kalau sudah listen, itu adalah aktivitas yang jauh lebih mendalam, yaitu adalah aktivitas memperhatikan, sungguh-sungguh mendengar, hingga kemudian dari apa yang didengar itu menghasilkan sebuah pemahaman. Nah, inilah yang perlu kita renungkan bersama, bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan Oma Opa. Kehidupan sebagai seorang yang sudah lanjut usia tentu tidak mudah dijalani setiap hari ketika kita sadar ada aktivitas pendengaran yang sudah mulai berkurang. Kurang mendengar itu sangat menderita bagi banyak orang yang sudah lanjut usia, karena dari aktivitas kurang mendengar itu kita kemudian jadi merasa seperti kesepian. Sepi tidak banyak mendengar orang, atau sepi karena kita tidak merasa sedang dipahami. Ketika kita bicara, orang kemudian mungkin malah merespon dengan lebih emosi, padahal kita tidak bermaksud untuk mengajak berantem gitu ya. Hanya karena kita sudah mulai kurang mendengar, orang kemudian nyautnya seolah-olah kita sedang tidak menyimak gitu apa yang disampaikannya. Nah, itulah seringkali konflik atau permasalahan yang mungkin Oma-Opa juga mengalami dengan keluarga di rumah ketika kita dengan aktivitas pendengaran kita sudah mulai perlu untuk kita maklumi. Jika kita sudah memaklumi apa yang kita alami, mungkin itu jauh lebih tenang. Tetapi orang di sekitar kita mungkin juga masih belum bisa memahami dan memaklumi apa yang Oma Opa alami. Sedih, stres, mungkin saja Oma Opa alami dari aktivitas mendengar seperti itu. Dan saat ini saya mau mengajak Oma Opa untuk mari kita melihat bagaimana cara Allah memelihara kehidupan orang-orang yang dikasihinya, terutama bagi mereka yang ada dalam kategori usia indah, usia yang lanjut, seperti kisah Abraham dan Sarai, istrinya. Kita sama-sama mengenal kisah ini saya kira, dan mereka adalah pasangan kaum usia lanjut kalau di usia zaman sekarang yang harus menjalani hidup selalu berdua karena Tuhan waktu itu belum memberikan keturunan atau anak bagi Abraham dan Sarai. Dan Allah mendengar kesedihan mereka yang hidup hanya berdua. Mungkin bisa jadi mereka juga memiliki rasa sepi yang kadangkala membuat mereka juga seringkali berkonflik tapi tidak diceritakan di Alkitab. Tetapi karena Allah tidak hanya sekedar mendengar selewat, Allah memperhatikan, Allah peduli dan memahami kebutuhan keberadaan keluarga Abraham dan Sarai, sehingga Allah pun kemudian memberikan janji bahwa akan menghadirkan anak bagi mereka berdua. Dan janji Allah pun didengar oleh Abraham dan Sarai. Nah, ini yang kemudian membedakan bagaimana cara Allah mendengar dan kemudian hadir sikap memperhatikan dan ada aksi Allah kemudian memberikan janji dengan mendengar cara manusia. Kalau manusia mendengar Allah berjanji, kan manusia juga tentu ada reaksi ya sebagai sebuah respon.
reaksi dari ketika mereka sebagai manusia mendengar janji Allah ternyata berbeda. Abram saat mendengar Allah berjanji, Abram menanti. Tetapi Sarai ternyata tidak cukup sabar untuk menantikan janji Allah. Dia menafsirkan janji Allah dengan menghadirkan anak itu ternyata dengan cara dia mencari satu strategi untuk menghadirkan keturunan bagi Abram, suaminya, yaitu dengan menghadirkan Hagar sebagai hambanya untuk kemudian menjadi jalan hadirnya anak atau keturunan bagi mereka. Ini reaksi Sarah. Dan ternyata dari reaksi Sarah mendengar janji Allah untuk menghadirkan anak bagi mereka itu tidak selalu menghadirkan kebaikan dan kebahagiaan. Kita melihat di sini justru malah Sarah menindas Hagar yang adalah hambanya sendiri yang dia hadirkan untuk menghadirkan keturunan. Kita lihat reaksi Sarah adalah reaksi mendengar tapi tidak cukup memperhatikan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Abraham pun ternyata karena mendengar keluh kesah Sarai istrinya tidak nyaman dengan keberadaan Hagar yang kemudian mengandung anak bagi Abraham, dengan sedih Abraham pun kemudian memberikan reaksi kepada Sarai istrinya. Itu kan Hagar hambamu, silahkan perbuat apa yang kau layak atau kau anggap baik untuk berlaku bagi Hagar gitu ya. Dan ternyata reaksi kemudian dari Sarai adalah mengusir Hagar dalam kondisi mengandung. Nah, ini juga adalah satu reaksi yang sangat disayangkan saya kira terhadap Abram sebagai seorang yang mendapatkan janji dan kemurahan Allah tetapi tidak cukup bijaksana untuk mendengar apa yang dikeluh kesahkan oleh istrinya Sarai. Dan kemudian kita melihat juga bagaimana Hagar, seorang yang dalam posisi sangat tertindas dalam cerita ini, sebagai seorang hamba digunakan untuk memfasilitasi hadirnya keturunan bagi majikannya, tapi kemudian ditindas dan dibuang atau diusir. Itu adalah penderitaan yang tidak mudah. Dan penderitaan itu menghadirkan satu tangis adalah satu hal yang sangat wajar di hadapan kita ataupun juga di hadapan Allah. Dan kita melihat bagaimana Allah mendengar penderitaan Hagar. Allah melalui malaikatnya kemudian berinteraksi, peduli sekali terhadap situasi yang dialami oleh Hagar, sehingga Hagar kemudian diberikan perhatian penuh oleh Tuhan melalui malaikatnya, dan di situ kemudian malaikat Tuhan memberikan petunjuk untuk Hagar kembali ke rumah majikannya. Apapun yang terjadi, sekalipun berat penindasan yang dialami, situasi di rumah majikan itu tidak nyaman, tapi malaikat Tuhan memberikan penyertaan. Dan tidak hanya penyertaan, tapi juga Tuhan memberikan janji bahwa melalui buah kandungannya itu akan hadir keturunan yang akan berjuang, dan perjuangan itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini kita lihat kemudian kisah hidup Hagar yang mendapatkan perhatian, kepedulian dari Allah, akhirnya kemudian mau kembali pulang ke rumah majikannya, itu Sarah dan Abram. Nah, apa yang dikasih Tuhan, kita di sini belajar melihat bagaimana Tuhan bukanlah seperti manusia yang ketika mendengar lalu kemudian bereaksi dengan tanpa memperhitungkan segala sesuatunya. Dia adalah Allah yang sangat mengerti, Allah yang sangat bijak, Allah yang juga mampu untuk menggenapi janji-janjinya dari apa yang Dia dengar dari keluh kesah kita sebagai umat manusia. Maka ketika kita hidup dalam pemeliharaan Allah, marilah kita yakin bahwa Allah mampu untuk mendengar setiap keluh kesah penderitaan Oma Opa. Ketika Oma Opa merasa sepi oleh karena situasi fisik tapi juga situasi sosial di tengah keluarga kurang menghadirkan suasana yang nyaman dan damai sejahtera, mari kita kembali berseru kepada Allah, dan kita yakin bahwa setiap seru hati kita didengar oleh Allah. Dan Allah mendengar kita bukan hanya sekedar sambil lalu. Allah yang mendengar kita juga adalah Allah yang mengerti apa yang kemudian perlu untuk dilakukannya memelihara kehidupan Oma Opa. Maka mari kita berbangga di hadapan Allah yang setia,
Allah yang senantiasa hadir menyertai kehidupan Oma Opa, dan kehadapan Allah itu juga lah mari kita sampaikan setiap keluh kesah kita, setiap seru sukacita kita, karena Dia selalu akan mendengar dan tentu Dia juga yang akan bertindak dengan keadilannya. Dari kisah ini mari kita juga menjadi berkat bagi sahabat kita, rekan-rekan kita, sesama kita yang mengalami hal yang sama, mungkin karena rasa sepi yang dialami, ketidaknyamanan di tengah kehidupan keluarga. Mari kita hadirkan diri kita untuk menjadi pendengar yang setia, sama seperti Allah yang juga setia mendengarkan kita. Kita juga diutus untuk menjadi pendengar setia bagi sesama kita. Maka damai sejahtera Allah pasti akan dirasakan semakin meluas dimanapun Oma Opa berada. Dengan beriman mari kita respon firman Tuhan ini, dan dengan beriman juga mari kita menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita berada. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memberkati Oma Opa. Amin. Syukur yang akan Oma Opa himpun, dan juga untuk keberadaan kita bersama sebagai persekutuan kaum usia indah. Mari kita naikkan permohonan kita dalam syafaat, dan juga kita nanti akan akhiri untuk memohon berkat Tuhan. Kita bersatu hati berdoa. Ya Allah yang kami panggil Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang maha mendengar, peduli, dan mengerti apa yang kami perlukan. Kasih-Mu Tuhan telah Kau nyatakan dengan hikmat firman-Mu yang telah kami dengar, yang kiranya juga membuat kami boleh semakin percaya diri bahwa kami ada dalam penyertaan kasih-Mu, dan dalam segala situasi kehidupan kami, terutama dalam keadaan duka ataupun juga dalam keadaan susah hati, biarlah kami juga boleh yakin bahwa Engkau mendengar setiap keluh kesah kami, dan kami percaya Engkau juga yang akan bertindak dengan adil, merancangkan segala sesuatu yang terbaik untuk kami nikmati. Pada saat ini Tuhan, kami juga memohon dalam hikmat kasih-Mu agar kami mampu untuk menjadi pendengar setia bagi saudara-saudari kami, bagi anggota keluarga kami, bagi sahabat kami, maupun bagi setiap orang yang berada di sekitar kehidupan kami. Kiranya dengan keberadaan kami mereka juga beroleh kelegaan, oleh karena kami boleh mengerti dan mendengar dengan setia apa yang mereka keluh kesahkan. Sekalipun kami mungkin tidak mampu untuk menghadirkan solusi bagi mereka, tetapi keberadaan kami cukup memberikan ketenangan, sehingga mereka juga dapat mendengar dan merasakan ada petunjuk dari Tuhan yang mereka mampu untuk tangkap ketika mereka juga mau mendengar dengan tenang hati. Kami juga hendak berdoa ya Allah untuk keluh kesah saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam kesehatan mereka. Kiranya Tuhan yang mendengar, Tuhan juga yang menjawab setiap kebutuhan mereka agar Tuhan boleh pulihkan mereka dengan keajaiban yang Tuhan hadirkan dengan waktu yang juga Tuhan tentukan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keberadaan kami sebagai kaum usia indah
yang kiranya juga Tuhan izinkan kami dalam kesempatan berikutnya untuk dapat beribadah dengan tatap muka dan dalam rasa aman. Kami juga boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan melalui keadaan ataupun juga keberadaan dan kehadiran saudara-saudara kami yang boleh kami jumpai dengan penuh sukacita. Dan di dalamnya kami percaya janji Tuhan dalam penyertaan-Mu juga akan Kau nyatakan. Kami berdoa bagi kehidupan gereja yang menjadi tempat kami untuk bersekutu. Kiranya Tuhan boleh kuduskan dan baharui setiap pelayanan dan juga persekutuan yang boleh terjalin sehingga menjadi satu kesaksian yang indah bagi setiap orang yang juga menikmati pelayanan secara online pada saat ini. Kami serahkan untuk setiap persembahan syukur yang akan kami himpun melalui gereja, agar kiranya pengelolaannya pun dapat berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, kami serahkan dalam hikmat dan penyertaan Tuhan, dan kami akhiri persekutuan kami dalam permohonan berkat yang kiranya Tuhan boleh curahkan di dalam hati dan pikiran kami. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih dan penyertaan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan Oma Opa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.